Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa kembali dalam edisi Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Rabu 12 Maret 2025. Kita akan segera memulai segala kegiatan dan pelayanan kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar bagi pekerjaan dan tugas kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk istirahat yang Kau karuniakan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kembali melanjutkan tugas dan pelayanan kami pada hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, sebelum kami kembali melanjutkan pelayanan kami rindu untuk mendengar akan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, anak-anak-Mu ini telah sedia untuk mendengar, bersabdalah ya Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dua firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 50 ayat 20. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Firman Tuhan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perikop kita pada pagi hari ini diberi judul Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah sering kita mendengar bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Dalam segala keberadaan mereka, dalam segala perjalanan kehidupan mereka, Allah selalu memastikan untuk menjamin umat Israel, umat pilihan mereka ada di dalam keadaan baik-baik saja. Allah selalu menjamin keberadaan dari umat Israel ada dalam keadaan yang sempurna. Dimulai dari peristiwa keluaran sampai kepada pembuangan di Babel, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah mulai dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai perbudakan di Babel pun Allah tetap menyertai bangsa pilihannya ini. Dosa dan kesalahan bangsa Israel pada waktu itu adalah meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah-Allah lain yang menyebabkan kemudian hari mereka mengalami penghukuman dari Allah. Tuhan Allah seringkali memberikan penghukuman kepada bangsa Israel dengan jalan membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel sendiri. Mungkin kalau kita membaca dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Asyur, bangsa Babel itu bangkit untuk menindas bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel sesungguhnya adalah untuk membuat mereka bertobat dan kembali kepada Allahnya yang hidup. Allah rindu bahwa bangsa Israel akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dalam prakteknya Allah tidak pernah menunda untuk berbuat baik. Jadi Allah tidak pernah menunda-nunda waktu Allah, waktu Tuhan untuk mengadakan pemulihan terhadap bangsa Israelnya. Ia selalu mengorbankan perasaannya, selalu mengorbankan hal-hal yang
ingin dilakukan sebagai penghukuman kepada bangsa Israel. Tetapi Allah memberikan pengasihan yang luar biasa. Di saat bangsa Israel bertobat, maka Allah kembali mengasihi bangsa Israel ini dan kembali memberkatinya. Pertobatan membuat mereka memiliki pengampunan dari Tuhan Allah. Allah sesungguhnya sangat mengasihi bangsa Israel. Ia menjadikan dirinya sang penyembuh. Katakan demikian, sebagai penyembuh bagi umatnya. Pekerjaan Allah ini sesungguhnya tidak dialami oleh bangsa Israel saja, tetapi oleh kita juga. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah melawat kehidupan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Allah mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan dan dipulihkan. Sesungguhnya kita hidup hanya oleh kasih karunia. Kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus menjangkau setiap dimensi waktu. Tuhan mengasihi manusia di zaman perjanjian lama, dan Tuhan juga mengasihi kita yang hidup di masa perjanjian baru. Melalui Tuhan Yesus kita bersyukur bahwa kita diperdamaikan. Keselamatan menjadi hak kita hanya oleh karena kasih karunia Allah dan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Keselamatan di dalam Kristus hendaknya mengembalikan manusia kepada rancangannya mula-mula, yaitu rancangan Allah kepada manusia supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah penciptanya. Oleh kematiannya di kayu salib, kita yang percaya diberi potensi untuk sembuh dari cacat karakter alias kodrat dosa, sehingga memiliki kodrat ilahi. Tanpa kematian Kristus di kayu salib, semua manusia akan tetap berdosa, karena sesungguhnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup oleh karena kasih karunia. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah sang penyembuh, Allah yang memulihkan kita dengan caranya yang ajaib. Kita yang terluka, kita yang sakit, kita yang lemah saat ini, pintu terbuka bagi kita dan Allah rindu untuk kita mau datang kepadanya. Datanglah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus untuk setiap permohonan, setiap kerinduan, setiap jeritan hati, setiap tetesan air mata yang tidak terucapkan sekalipun, sesungguhnya Allah mendengar. Allah mengetahuinya. Mari dengan pertolongan Roh Kudus kita meyakini, kita mengimani bahwa pertolongan Allah senantiasa ada bagi kita. Kita menyerahkan diri kita dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita hanya berserah kepada Tuhan. Pengampunan, kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan telah dinyatakannya bagi kita. Allah menunggu respon kita. Allah menunggu bagaimana kita menyikapi kasih karunia-Nya. Dan Allah senantiasa menantikan setiap pertobatan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kita sungguh menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang memulihkan dan menyembuhkan, Allah yang mengerti setiap jeritan hati kami, bahkan hal-hal yang tidak terkatakan sekalipun, Engkau Allah yang memahaminya. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami hanya berserah ke dalam tangan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh perpadanan dengan kasih Tuhan. Kami boleh mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau memberikannya dengan cuma-cuma. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai segala tugas dan pelayanan kami hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Sehingga kami dapat bekerja, kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Dan di atas semuanya itu Tuhan, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan suami kami,
istri kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, bilur-bilur Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Jika saat ini Tuhan, kami mendengar, kami melihat ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami pergumulan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan biarlah melingkupi mereka, sehingga mereka boleh terbebas dari beban yang melingkupi mereka. Dan ucapan syukur boleh senantiasa dinaikkan dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mempertaruhkan setiap hal dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom.